Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Safa Salsabila dengan NIM 25031137 dari Prodi S1 Pendidikan Biologi. Baiklah, izin Ibu untuk menjelaskan alasan mengapa tidak mengikuti UAS Pendidikan Pancasila, yaitu kemungkinan itu karena waktu itu saya sedang mengerjakan Ibu untuk ujiannya, tetapi mungkin ada kendala jaringan sehingga tidak tersubmit. Kemudian saya juga menyadari bahwa kurang maksimalnya saya dalam pengerjaan tugas serta pengerjaan UTS sebelumnya, sehingga menyebabkan nilai saya menjadi tertunda. Baiklah, untuk memperbaiki ketertundaan nilai saya, maka saya akan menggantikan tugas yang seperti arahan Ibu, yaitu akan menjelaskan presentasi berupa materi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang pertama, kita akan membahas hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang pertama yaitu adalah dasar negara. Dasar negara merupakan landasan hukum tertinggi, sumber dari segala sumber hukum, dan juga tatanan dalam ilmu pemerintahan serta menjadi pembangun regulasi dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu adalah ideologi bangsa. Ideologi bangsa merupakan cita-cita, tatanan nilai, dan juga pandangan lahir bangsa Indonesia yang diakui kebenarannya yang dipergunakan untuk tujuan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Negara yang majemuk seperti Indonesia tidak hanya dapat berdiri di atas satu agama maupun satu ras saja. Maka dari itu dibentuklah Pancasila bukan hanya sebagai dokumen formal tetapi juga kesepakatan luhur yang mengikat segala struktur hukum dan juga segala arah cita-cita agar Indonesia tidak runtuh diakibatkan fragmentasi sosial. Kemudian contoh studi kasus dari masalah ini yaitu adalah pembentukan Undang-Undang Dasar dan serta penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta untuk menjaga persatuan Indonesia bagian timur. Setiap undang-undang yang dibuat oleh DPR wajib diuji materinya oleh Mahkamah Konstitusi sehingga akan berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dalam Pancasila. Kemudian refleksi penerapan nilainya yaitu adalah Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan juga keadilan di atas kepentingan kelompok dan juga kepentingan pribadi. Sehingga menjaga persatuan dan juga menjaga aturan adalah bentuk dari menjaga keutuhan bangsa negara kita. Masuk kepada materi yang kedua yaitu karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bersifat dinamis, reaktif, dan juga mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Ada 3 dimensi dari Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu dimensi yang mengandung nilai-nilai nyata dalam kebudayaan masyarakat. Dan yang kedua yaitu dimensi idealitas, yaitu Pancasila mengandung cita-cita normatif untuk masa depan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas, yaitu Pancasila memiliki keluasan dalam pemikiran yang relevan. Kemudian selanjutnya, ideologi yang kaku dan juga tertutup akan runtuh ketika berhadapan dengan tantangan bangsa atau tantangan global. Kemudian Pancasila tetap bertahan dari lintas generasi karena nilai dasarnya itu yang bersifat tetap. Tetapi interpretasi praktisnya akan secara dinamis menyesuaikan dengan tantangan zaman. Berikutnya, studi kasus mengenai karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu penerapan ekonomi digital dan regulasi kecerdasan buatan berupa AI di Indonesia. Kemudian contoh penerapan nilainya yaitu berupa kita harus menjadi pribadi yang adaptif dan terbuka terhadap perkembangan kemajuan teknologi tanpa menghilangkan nilai moral dan nilai
etika kebangsaan dalam diri kita sendiri. Baiklah, materi yang ketiga yaitu perbandingan Pancasila dan ideologi liberalisme. Pancasila itu berfokus kepada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Kemudian ekonomi kerakyatannya berbasis gotong royong, dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai moralitas keagamaan. Sementara pada ideologi liberalisme yaitu berfokus kepada kebebasan individu secara mutlak dan juga pasar bebas atau kapitalisme, serta pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara. Ideologi liberalisme sangat mendewakan kebebasan individu secara mutlak, sehingga sering terjadi kesenjangan sosial yang ekstrem, yaitu yang kuat memangsa yang lemah. Sehingga Indonesia memilih jalan tengah, yaitu tetap melindungi kepentingan pribadi tetapi dibatasi dengan moralitas dan juga ketuhanan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah contoh studi kasusnya, yaitu berupa sistem pelayanan kesehatan BPJS. Yaitu misalnya, dalam liberalisme, akses kesehatan itu sangat ditentukan oleh keadaan finansial secara individu. Sementara di Indonesia menjunjung prinsip gotong royong, yaitu yang terkandung dalam sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu akses kesehatan berupa BPJS bagi orang yang sakit atau kurang mampu itu dapat dibantu dan ditanggung oleh orang yang sehat dan mampu. Kemudian refleksi penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah kebebasan individu itu dibatasi oleh hak orang lain. Maka dari itu, keberhasilan secara individu tidak ada gunanya apabila di sekitar kita masih banyak mengalami ketidakadilan sosial. Masuk kepada materi yang keempat, yaitu tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital. Arus informasi digital itu dapat menciptakan beberapa dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, meningkatnya individualisme, hedonisme, serta radikalisme dalam dunia digital. Kemudian algoritma media sosial diciptakan dan didesain untuk memicu reaksi, memicu emosi, serta reaksi cepat, sehingga seringkali mengikis kemampuan berpikir kritis pada diri manusia. Maka dari itu, penyebaran hoaks serta ujaran kebencian atau cyberbullying itu dapat seringkali segera memicu hilangnya rasa kemanusiaan serta hilangnya rasa persatuan nasional. Contoh nyata atau studi kasus dari materi penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu maraknya cyberbullying, intoleransi serta sara dalam menjelang pemilu sehingga masyarakat itu terbagi menjadi beberapa kubu yang ekstrim. Maka refleksi penerapan nilai yang dapat kita ambil adalah jempol dan juga ketikan kamu di media sosial adalah cerminan dari bagaimana diri kamu memahami nilai-nilai dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, dengan mengabaikan etika dalam bermedia sosial, berarti kamu juga telah mengabaikan nilai-nilai penerapan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, masuk kepada materi terakhir, yaitu solusi generasi muda terhadap memperkuat implementasi Pancasila. Kemudian dari solusinya yaitu yang pertama dapat berupa penerapan etika dalam berinternet, dan yang kedua meningkatkan literasi digital, dan yang ketiga yaitu aksi nyata berupa kegiatan sosial, dan yang keempat adalah menjadikan media sosial sebagai bidang edukasi. Dan mempertahankan Pancasila tidak lagi dilakukan dengan pameran dokumen dan juga doktrinasi kaku, melainkan dengan cara aksi nyata yang relevan dengan gaya hidup digital dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini.
Kemudian selanjutnya yaitu adalah contoh studi kasus dari materi terakhir kita itu adalah yaitu gerakan crowdfunding atau gerakan berbasis digital untuk membantu korban bencana seperti Kita Bisa. Dan juga yaitu membentuk konten edukatif yang dapat diupload di platform Instagram ataupun TikTok, yaitu konten berupa kebudayaan lokal yang dapat menjangkau jutaan anak bangsa secara positif. Dan juga bentuk penyerapan nilai-nilainya yaitu adalah generasi muda adalah arah penentu bangsa. Pancasila tidak akan hidup di buku sejarah tanpa dihidupkan dengan karya, aksi nyata, dan juga kepedulian sosial kita sehari-hari terhadap sesama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.